Kita mulai ya. Sini saya mencoba membahas UTS tahun kemarin 2019. Tampilannya sudah keluar belum ya? Sudah muncul. Oke, tahun 2019. Sebelumnya, kalau pengamatan saya, karakter dari dosen analisis itu biasanya yang keluar itu yang kebanyakan yang keluar tuh yang bagian akhir-akhir. Nah, biasanya cuma dijelaskan singkat-singkat. Nah, kemungkinan besar nanti yang keluar itu yang bagian yang gitu. Oke, kita mulai. Tahun 2019 nomor 1 diberikan ruang metrik XD, kemudian A itu subset dari X, dan A bulat itu adalah himpunan semua titik interior atau titik dalam A. Tunjukkan bahwa A bulat adalah himpunan terbuka terbesar yang termuat di dalam A. Berarti kita punya XD itu ruang metrik. Kita punya A itu subset dari X. Kita mau menunjukkan A interior itu himpunan terbuka terbesar yang termuat di dalam A. Kita mau nunjukin ini. Nah, kalau saya itu biasanya balik lagi ke definisi. Walaupun nanti ini ada teorema-teorema, tapi saya karakternya nggak terlalu banyak hafal teorema-teorema. Jadi kembali saja ke definisi. Kita mau menunjukkan A interior terbuka. Kemudian ini yang kita mau tunjukkan adalah A interior terbuka. Kemudian terbesar. Berarti kalau kita punya G itu subset dari A terbuka, kita tunjukkan G itu termuat dalam A interior. A bulat. Yang kita tunjukkan ini. Kemudian yang kedua ini. Yang ketiga termuat dalam A. Ini mungkin bisa digabung. Ini yang kedua itu kita tunjukkan dulu A interior termuat dalam A. Kemudian A interior terbuka. Kemudian yang ketiga untuk sembarang himpunan terbuka yang termuat dalam A, kita tunjukkan G-nya itu termuat dalam A interior. Kita tunjukkan 3 ini. Jadi yang gampang dulu kita tunjukkan yang
A interior termuat dalam A. Nah, di sini saya diambil sembarang X anggota A interior. Karena X anggota A interior berarti kan terdapat R positif sehingga BXR itu termuat dalam A. Padahal X-nya itu adalah anggota dari BXR. Nah, ini subset dari A. Nah, dari sini kan berarti kita bisa simpulkan bahwa X-nya itu adalah anggota dari A. Kita simpulkan ini. Berarti yang kedua sudah, ini sudah. Nah, sekarang yang terbuka. Yang terbuka, tunjukkan A terbuka. A terbuka. Itu artinya semua titik interior, semua titik di A bulat itu merupakan titik interior dari A bulat. Atau ini artinya untuk setiap X anggota A bulat itu terdapat R positif sehingga BXR termuat dalam A interior. Kita mau menunjukkan yang ini, yang pertama. Yang terbuka. Oke, berarti kan kita ambil sembarang X anggota A interior. Karena X anggota A bulat, maka dia adalah titik interior dari A. Sehingga ada R positif, BXR itu termuat dalam A. Nah, dugaan kita, pembentukan R-nya di sini. Bisa jadi BXR itu termuat dalam A interior, atau mungkin R yang lebih kecil. Ya, di sini saya menunjukkan bahwa BXR itu termuat dalam A interior. Ini saya mau tunjukkan bahwa BXR yang mau kita tunjukkan ini. BXR termuat dalam A. Berarti kita ambil sembarang Y, anggota BXR. Jika Y-nya sama dengan X, maka jelas Y-nya itu anggota dari A interior. Enggak kok. Enggak, ini kalau apa? Belajar PS. Sama dengan X. Kalau Y-nya tidak sama dengan X, maka kita bisa bentuk R bintang. R bintang itu sama dengan R dikurangi dengan DYX. Ini lebih besar dari 0. Kan kita punya Y-nya anggota dari BXR. Berarti kita punya DYX itu kurang dari R. Nah, ini DYX-nya pindah ke ruas kanan, berarti kita peroleh ini. R bintang itu lebih besar dari 0. Akibatnya, untuk sembarang Z anggota dari BY R star, Z anggota BY R star ini artinya D ZY itu kurang dari R star. Berlaku DZX itu kurang dari sama dengan DZY ditambah DYX. Ya, yang DZY itu kan kurang dari R star. Ini kurang dari R star. Nah, R star-nya itu sama dengan ini, kita ganti. Nah, kita peroleh DZX itu kurang dari R. Kurang dari R. Nah, karena untuk sembarang Z anggota BYR star itu berlaku jarak Z-nya ke X itu kurang dari R, maka kita bisa simpulkan bahwa BY itu termuat dalam BXR, subset dari A.
Nah, dari sini artinya apa? Artinya bahwa setiap kita mengambil Y di BXR, kita bisa menunjukkan ini R star. Kita bisa menemukan R star sehingga BYR star-nya itu termuat dalam A. Artinya Y-nya itu adalah A. Y-nya adalah anggota A interior. Nah, berarti di sini kita bisa peroleh BXR itu termuat dalam A interior. Artinya X-nya itu adalah titik interior. Jadi kita peroleh X-nya itu adalah titik interior dari A bulat. Nah, jadi kita simpulkan bahwa A bulat itu terbuka. Kita sudah menunjukkan terbuka, termuat, kemudian kita tunjukkan dia terbuka terbesar. Berarti kita ambil sembarang G termuat dalam A terbuka. Nah, untuk sembarang G anggota dari G besar, himpunan G, karena G-nya terbuka, berarti kita punya delta positif, sehingga bola dengan pusatnya G, jari-jarinya delta termuat dalam G. G-nya termuat dalam A. Dengan demikian bahwa kita punya G-nya itu adalah anggota dari A interior. Sehingga G-nya itu subset dari A interior. Nah, berdasarkan 1, 2, 3 tadi, kita peroleh bahwa A bulat adalah himpunan terbuka terbesar yang termuat di dalam A. Begitu, ada pertanyaan tidak? Ini yang topologi. Nah, nanti bisa jadi yang keluar klosur. Klosur adalah himpunan tertutup terkecil yang memuat A. Itu tahun berapa ya keluar itu? Ada pertanyaan tidak ya ini? Belum ada? Oke, yang nomor 2, membuktikan metrik. Diberikan ruang metrik XD dan fungsi F dari 0 sampai tak hingga ke R yang memenuhi sifat yang pertama, F0 itu sama dengan 0, kemudian monoton naik. Jika X1 lebih besar dari X2, maka Fx1 kurang dari Fx2. Kemudian ini sifat yang ketiga, Fx plus Y kurang dari sama dengan Fx tambah Fy untuk setiap Xy anggota X.
Kemudian didefinisikan row dari X cross X ke R dengan sifat ini. Row XY itu sama dengan F DXY. Akan ditunjukkan bahwa row itu metrik pada X. Nah, di sini belum diketahui ini fungsi. Belum diketahui ini fungsi. Karena ini belum didefinisikan. Kalau soalnya didefinisikan fungsi, nah berarti nggak usah dibuktikan fungsi. Kalau belum ada keterangannya fungsi, berarti kita tunjukkan dia fungsi. Alasannya apa? Yang pertama, karena D metrik, maka DXY itu mesti lebih besar sama dengan 0. Berarti kan dia memenuhi domain ini. Sehingga di sini row X cross X ke R itu dengan ini well defined. Karena syaratnya ini. Ini nilainya tunggal, kemudian dia akan memenuhi di sini di domainnya. Kemudian fungsi nilainya juga tunggal. Berarti ini well defined. Nah, setelah kita tunjukkan dia ternyata fungsi, kemudian kita tunjukkan sifat-sifat dari metrik. Diambil, ini saya ngambilnya sekali aja. Untuk ambilnya sekali aja untuk menunjukkan keempat sifat. Diambil sembarang X, Y, Z, anggota dari X. Oke, yang pertama kita tunjukkan dia lebih besar sama dengan 0. Kita punya sini row, enggak begitu jelas ya. Row XX itu sama dengan F DX, ini sama dengan 0. Kemudian kita juga punya sifat, berdasarkan 2 juga kita punya sifat. Sifatnya kan kalau X1 kurang dari X2, maka Fx1 kurang dari Fx2. Nah, di sini karena DXY-nya itu lebih besar sama dengan 0, maka row XY sama dengan ini. Nah, ini kan ini lebih besar sama dengan 0. Nah, ini akan menjadi lebih besar dari F0. F0-nya adalah 0. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang pertama itu kita tunjukkan bahwa row XY lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang kedua, row XY sama dengan 0. Ini jika dan hanya jika X-nya itu sama dengan Y. Kalau X-nya sama dengan Y, berarti kita punya row XX itu sama dengan FDXX, FDXX, DXX itu 0, kita peroleh ini sama dengan F0, ini sama dengan 0. Berarti yang ke arah kanan sudah, sekarang yang kebalikannya ke arah kiri. Ini yang ke arah kanan, kita tunjukkan yang ke arah kiri. Ke arah kiri kan berarti kita punya row XX sama dengan 0, row XY sama dengan 0, kita tunjukkan bahwa X-nya itu sama dengan Y. Nah, di sini saya mencoba membuktikan menggunakan kontraposisinya. Kontraposisinya X tidak sama dengan Y, berarti row XY itu tidak sama dengan 0.
Oke, karena X-nya tidak sama dengan Y, maka kita punya DXY-nya itu menjadi lebih besar dari 0. Sehingga rho XY sama dengan F DXY. Nah, ini kan lebih besar dari 0, berarti ini lebih besar dari F0. Itu sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh rho XY itu lebih besar dari 0. Berarti kita simpulkan kontraposisinya, rho XY-nya itu akan sama dengan 0 jika rho XY-nya sama dengan 0, maka X sama dengan Y. Yang ini. Ke arah kanan kiri sudah kita tunjukkan, berarti kita simpulkan bahwa rho XY sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama dengan Y. Kemudian yang ketiga, ini cuma komutatif, ini pakai definisi matriks saja. Di sini DXY itu sama dengan DYX. Sudah selesai. Yang keempat, ini pakai sifat yang keempat, yang ketiga tadi, yang Fx plus Y itu kurang dari sama dengan Fx tambah Fy. Ini dari ke sini sifat metrik. Ini sifat fungsinya. Kemudian yang ini definisi rho-nya. Nah, berdasarkan ABCD, berarti kita peroleh rho-nya itu metrik dari X. Untuk metrik ada pertanyaan tidak ya ini? Nah, biasanya metrik yang susah itu yang bagian yang B ini sama yang ketaksamaan segitiganya ini. Yang B itu kan dua arah. Biasanya yang kesusahan menunjukkan kalau rho XY-nya sama dengan 0, kita menunjukkan X sama dengan Y-nya. Salah satu caranya nanti bisa pakai kontraposisinya. Yang keempat ini kebetulan yang ketaksamaan segitiganya langsung kita bisa pakai sifat fungsinya. Tidak begitu rumit yang ketiga, yang pertidaksamaan. Begitu ada pertanyaan tidak ya metrik? Belum ada? Oke, yang nomor 3. Nah, ini yang nomor 3 ini sudah cukup abstrak karena metrik ruangnya itu adalah barisan bilangan real, barisan sudah dalam bentuk barisan. Bayangkannya cukup susah ini. Diketahui X adalah himpunan semua barisan bilangan real yang konvergen ke 0 dan fungsi. Nah, ini sudah ditunjukkan fungsi dx cross x ke R dengan dx bar, y barnya itu sama dengan supremum dari xn min yn dengan n-nya bilangan asli untuk setiap barisan dx. Nah, ini sudah diketahui ruang merupakan metrik dari X. D-nya itu adalah metrik dari X. Jika F adalah himpunan semua barisan bilangan rasional Qn dengan sifat terdapat N0 anggota N, sehingga Qn-nya itu sama dengan 0 untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N0, berlaku F-nya itu adalah dense atau F closure-nya itu sama dengan X. Berarti kita punya X. X-nya itu adalah himpunan barisan Xn
mestinya subset dari R, dengan Xn-nya itu konvergen ke 0. Jadi X-nya itu isinya himpunan barisan. Isinya semuanya barisan-barisan. Barisan-barisan yang konvergen ke 0. Kemudian kita punya F. Itu barisan Xn yang isinya bilangan atau Qn aja. Qn subset dari bilangan rasional di mana terdapat N0 anggota bilangan asli sehingga Qn-nya itu sama dengan 0 untuk N-nya bisa sama dengan N0. Nah, di sini jelas bahwa F-nya itu subset dari X. Kenapa? Kalau mau ditunjukkan ya kita ambil aja sembarang. Diambil sembarang untuk ini ya. Sebab setiap epsilon lebih besar dari 0 itu kita bisa mendapatkan berdasarkan definisi ini. Gini aja, ini sebab itu setiap barisan Qn yang termuat dalam F, anggota dari F, ini anggotanya, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, berdasarkan definisi kita dapat N0 anggota N, sehingga Qn min 0, sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N0, Qn min 0, Qn-nya ini akan menjadi 0, 0 kurangi 0, nah ini kurang dari epsilon. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa jelas F-nya itu adalah subset dari X. Subset dari X. Nah, di sini kita mau menunjukkan bahwa F closure itu sama dengan X. Maka ditunjukkan F closure sama dengan X. Yang ini yang ini jelas ya. Jelas bahwa F closure itu termuat di X karena semestanya X. Nah, selanjutnya kita mau menunjukkan X-nya itu X-nya termuat dalam F closure. Kita mau menunjukkan X subset dari F closure. Artinya apa ini artinya? Nah, ini artinya untuk setiap X anggota X, kemudian untuk setiap R positif, BX R, kita iriskan dengan F, itu tak kosong. Untuk setiap X anggota dari X merupakan titik closure dari F. Berarti untuk setiap R positif, bola dengan pusat X berjari-jari R, kita iriskan dengan F, itu nanti tak kosong. Ini tak kosong, artinya kita bisa menemukan barisan N yang termuat dalam BXR dan Qn-nya itu adalah anggota dari F. Qn itu termuat dalam BXR, kemudian Qn itu juga termuat dalam F.
Jadi barisan kita mau mencari barisan Qn yang merupakan anggota dari BXR dan barisan itu merupakan anggota dari F untuk menunjukkan tak kosongnya. Nah, nanti kan berarti kita ambil sembarang diambil sembarang kita ambil sembarang xn anggota dari X barisan xn ini X closure bukan X bar. Diambil sembarang X bar sama dengan barisan xn yang termuat dari X. Kita mau tunjukkan bahwa ini ada barisan yang termuat dalam bola untuk sembarang R ya. Dan termuat dalam F. Jadi kita ambil sembarang X anggota dari X, kemudian dan juga R positif. Kita tunjukkan dia tak kosong, berarti kita mencari barisan. Nah, ini pembentukan barisan. Oke. Karena Xn konvergen ke 0 dari definisi anggota X, maka ada N0 anggota bilangan asli, sehingga Xn min 0 itu kurang dari epsilon. Jadi kita tunjukkan dulu ini. Kasih ini sembarang epsilon lebih dari 0. Itu sembarang epsilon lebih dari 0. Ini karena Xn itu konvergen ke 0, maka ada N0 anggota bilangan asli, sehingga Xn min 0 itu kurang dari epsilon untuk setiap N yang lebih besar dari N0. Nah, dari definisi F tadi, berarti kita bisa pilih ini N0-nya ini. Nah, nanti di sini bisa kita tunjukkan bahwa kita bisa membentuk Qn dengan sifat ini. Qn min Q kurang dari epsilon. Ini Qn-nya anggota bilangan rasional. Kemudian N-nya itu kurang dari N0. Kemudian Qn sama dengan 0. Ini untuk N-nya yang lebih besar dari N0. Nah, dugaan kita anggotanya adalah Qn-nya ini, barisan Qn. Oke, tadi ya, diambil sembarang Xn anggota dari X dan R positif. Karena Xn anggota dari X, maka Xn konvergen ke 0. Sehingga terdapat N0 anggota bilangan asli. Untuk setiap N anggota bilangan asli dengan N yang lebih besar dari N0 berlaku ini. Selanjutnya dengan memanfaatkan sifat bilangan real. Bilangan real itu menyatakan bahwa di antara dua bilangan real, katakan X1 dan X2, ini selalu kita bisa menemukan Q, bilangan rasional. Atau nanti juga bisa bilangan irasional. A-nya itu anggota dari R min Q. Q-nya itu anggota dari Q. Nah, ini sifat bilangan real.
Antara dua bilangan real selalu bisa ditemukan bilangan rasional maupun bilangan irasional. Nah, dengan memanfaatkan itu berarti dapat dibentuk Qn yang termuat dalam bilangan rasional dengan sifat ini. Xn min Qn kurang dari R untuk setiap N yang kurang dari N0, kemudian Qn-nya itu sama dengan 0 untuk setiap N lebih besar sama dengan N0. Nah, berdasarkan pembentukan Qn, diperoleh bahwa Qn-nya ini adalah anggota dari F. Dia barisan bilangan rasional dengan sifat ada N0 anggota bilangan asli, sehingga Qn-nya itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita tunjukkan. Ini dxn, Qn-nya itu kurang dari R. Ini kalau mau diperpanjang, ini kan jadinya dxn Qn ini sama dengan supremum xn min Qn. Berarti ini xn min Qn untuk n-nya bilangan asli. Nah, ini kan nilainya akan selalu kurang dari R. Kurang dari R. Atau biar lebih jelas ini bisa pembentukannya ini R per 2. Boleh, berarti ini akan menjadi kurang dari sama dengan R per 2. Ini menjadi kurang dari R. Boleh kayak gini. Nah, dari sini berarti kita peroleh Qn-nya itu anggota dari bola dengan pusatnya Xn, jari-jari R. Kemudian Qn-nya itu anggota dari F. Nah, diperoleh bahwa ini Bxn R diiriskan dengan F itu tak kosong untuk sembarang R yang lebih besar dari 0. Jadi Xn-nya itu anggota dari F klosur. Karena Xn sembarang anggota X, maka F klosurnya itu sama dengan X. Begitu, ada pertanyaan? Terlalu cepat enggak ya? Pas, Mas Rizky. Iya, Chef. Gimana? Pas suara saya enggak kedengeran? Agak kecepatan kok, Aris. Pas ya? Ya, pas. Belum ada pertanyaan sekarang. Oke. Ya cuma sauprit gitu negaranya, itu kita termasuk yang masih belum punya. Ini menjadi perhatian kita semua, karena kalau kita belum punya, maka hak kita terhadap data pribadi kita atau privasi kita. Oke, yang nomor 4. Diberikan ruang matriks X dengan matriknya D dan Bx adalah himpunan semua fungsi terbatas dari X ke R. Berarti setiap kita mengambil F anggota dari Bx, kita bisa menemukan M yang lebih besar dari 0, sehingga mutlak dari Fx-nya itu kurang dari sama dengan M.
Nah, diketahui fungsi D dari BX cross BX ke R dengan DFG itu sama dengan supremum ini Fx mutar dari Fx min Gx untuk X anggota X. Ini setiap F anggota G ya. Fg anggota dari Bx. D-nya ini adalah metrik pada Bx. Buktikan BXD-nya lengkap. BXD lengkap. Biar beda ini mungkin kasih D tak hingga aja. Biasanya supremum itu simbolnya D tak hingga. Jadi kita punya ruang metrik XD, kemudian D tak hingga itu metrik dari BX. Lengkap. Lengkap itu artinya untuk setiap barisan. Cauchy XN yang termuat dalam BX berlaku X-nya itu konvergen. Ini kan pengertian lengkap. Untuk setiap barisan Cauchy XN yang termuat dalam BX berlaku XN-nya itu konvergen. Nah, berarti langkahnya adalah kita ambil sembarang XN konvergen, berarti ambil sebarang barisan Cauchy kita ambil sembarang barisan Cauchy XN yang termuat dalam BX. Nah, selanjutnya tunjukkan bahwa XN-nya itu konvergen. Oke, diambil sembarang barisan Cauchy X, di sini F karena ini barisan fungsi, berarti saya pakai simbolnya F. Fn anggota dari BX. Bukan anggota, ini subset. Fn itu subset dari BX. Maka untuk sembarang epsilon lebih besar dari 0
terdapat N0 anggota bilangan asli sehingga MN ini ya berlaku, atau ini biar lebih jelas D FM ini kurang dari epsilon. Nah, ini berarti sehingga ini kurang dari supremumnya, ini akan sama dengan DFN FM. DFN FM itu kurang dari epsilon. Nah, ini berlaku untuk sembarang X anggota dari X. Nah, berarti kita peroleh bahwa Fnx merupakan barisan Cauchy untuk, ini Cauchy-nya dr untuk setiap X anggota dari X. Karena Fnx-nya itu subset dari R dan R-nya itu lengkap, maka kita punya Fnx-nya itu adalah barisan yang konvergen. Kenapa? Karena ini R-nya lengkap. Nah, konvergen kemudian limitnya tunggal. Limitnya kan tunggal. Berarti di sini kita bisa membentuk fungsi. Kita bisa membentuk fungsi dari X ke R dengan sifat Fx-nya itu sama dengan limit dari Fnx. Limit dari barisan Fnx. Nah, ini fungsi karena dia ada kemudian tunggal nilainya. Nah, dari sini kita mau tunjukkan bahwa nanti Fn-nya itu barisan fungsi Fn-nya itu konvergen ke F. Konvergen ke F. Nah, kita cek dulu F-nya itu anggota Bx enggak? F-nya itu anggota Bx enggak? F anggota Bx artinya F-nya itu terbatas. Ini F terbatas ya, ini enggak usah. F-nya terbatas. Akan tunjukkan bahwa F-nya terbatas. Oke, kita manfaatkan Cauchy-nya tadi. Karena Fn barisan Cauchy, maka untuk N-nya epsilon sama dengan 1 terdapat, sini pakai simbol yang berbeda, tadi sudah pakai N0, sini pakai N besar, anggota dari N bilangan asli, sehingga untuk setiap Mn lebih besar dari N berlaku ini. Ini sama kayak tadi sih. Untuk setiap X anggota dari X. Kan sebenarnya berlaku D Fn Fm itu kurang dari 1. Nah, ini itu kurang dari ini. Kurang dari D Fn Fm. Nah, kurang dari 1. Akibatnya untuk M yang lebih besar sama dengan N dan sembarang X anggota dari X berlaku Fx kurang dari, ini sifat mutlak, ini. Nah, ini kan F-nya itu kan definisinya limit. Limitnya keluar. Limitnya keluar. Kemudian ini Fnx min Fmx. Jika N-nya sudah lebih besar dari N, kan nilainya akan kurang dari 1 nih. Alasannya yang ini. Dari yang ini. Ini kurang dari 1. Nah, selanjutnya karena Fn terbatas, ini karena Fm-nya itu anggota dari X, dari Bx, ini Fn-nya terbatas, maka bisa kita simpulkan F-nya itu juga terbatas. Atau mau diperjelas, karena Fm terbatas, maka ada M besar dari 0, Fmx ini kurang dari M
Sehingga yang atasnya ini akan kurang dari sama dengan 1 plus M. Kalau mau diperjelas lagi gitu. Nah, di sini sudah diperoleh bahwa F-nya itu anggota dari BX. Oke, kita sudah dapat calon Fn-nya itu konvergen ke F-nya itu. Titik konvergennya, calon titik konvergennya. Nah, selanjutnya kita tunjukkan dia konvergen. Berarti kita ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0 karena Fn barisan Cauchy kayak tadi. Kita dapatkan N0 anggota bilangan asli sehingga ini, nah ini kurang dari epsilon per 2. Akibatnya untuk N yang lebih besar dari N0 diperoleh ini. Supremum dari Fx min Fnx dFnF. dFfn itu sama dengan supremum ini. Nah, Fx-nya itu sama dengan limit. Ini indeksnya diganti M, ini sama aja. Kemudian limitnya bisa keluar. Nah, ini yang ini itu sama dengan yang ini itu sama dengan D. Fn ini dari atas ini kurang dari epsilon per 2. Nah, ini kurang dari epsilon. Nah, dari sini berarti kita peroleh Fn ini konvergen ke F. Terbukti bahwa setiap barisan Cauchy merupakan barisan yang konvergen. Jadi Bx ini pakai D tangga. D tangganya lengkap. Berarti nanti ini bisa ini D hingga. Kemudian yang ini juga metrik fungsinya pakai D hingga. Biar beda aja sih metriknya yang awal sama metrik yang akhir. Begitu, ada pertanyaan tidak ini yang lengkap? Saya masih ada pertanyaan. Iya. Tadi yang atas tadi kenapa limitnya bisa keluar dari mutlak? Yang atas tadi, Mas. Yang ini. Ini ya. Iya. Karena mutlak itu fungsi kontinu. Fungsi kontinu. Nanti kan ada sifat fungsi kontinu ya. F Bentar Mas, mau tanya. Kalau Y sama dengan mutlak X itu kontinu ya? Atau saya lupa?